Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, tentu hari ini kalian masih semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan, yaitu kompetensi dasar menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Baiklah adik-adik, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Mengenal bilangan. Tentu kalian mengenal banyak sekali bilangan. Antara lain, ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang dimulai dari angka negatif tidak terhingga. Jadi, mulainya dari angka negatif yang tidak terhingga. Sementara, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Kenapa dimulai dari angka 1? Sesuai dengan namanya, bilangan asli. Karena asli berarti ada bendanya. Ingat, karena asli maka ada bendanya. Dimulai dari angka 1. Contohnya adalah 1 buah apel, maka ada apelnya. Tetapi apabila 0 apel, maka dia bukan bilangan asli karena tidak ada apelnya. Berbeda dengan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 walaupun tidak ada bendanya. Fungsinya bilangan cacah adalah sebagai hitungan. Selanjutnya ada bilangan genap. Adalah bilangan yang nilainya bisa dibagi 2. Berapapun bilangan itu. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan ganjil. Adalah bilangan yang nilainya tidak bisa dibagi 2. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan prima. Adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Walaupun selain bilangan ini masih ada bilangan-bilangan yang lain. Contohnya adalah bilangan kubik dan lain sebagainya. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Perhatikan pada garis bilangan bulat berikut, yang mana titik 0 berada di tengah-tengahnya. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan. Dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri kita. Urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar. Urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil. Pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin
besar, sementara semakin ke kiri nilainya semakin kecil walaupun angkanya besar. Perhatikan di sini, nilainya semakin ke kanan semakin besar, sementara semakin ke kiri nilainya semakin kecil walaupun angkanya besar. Cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Jadi, apabila yang dibandingkan sama-sama positif, maka akan langsung terlihat mana bilangan yang nilainya lebih besar dan mana yang lebih kecil. Jika dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan yang bertanda positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif tanpa menghiraukan nilai bilangannya. Jadi, apabila ada dua angka yang satunya menggunakan negatif dan yang satunya nilainya positif, maka bisa dipastikan yang positif lebih besar dan yang negatif lebih kecil. Lalu bagaimana apabila kita membandingkan yang sama-sama negatif? Maka semakin besar bilangannya, justru nilainya semakin kecil. Perhatikan, semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Penggunaan bilangan bulat. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar kita telah menggunakan bilangan bulat tersebut. Contohnya adalah termometer. Ya, termometer ini juga menggunakan prinsip bilangan bulat, yang mana ada nilai positif ke atas dan nilai negatif ke bawah. Kita seringkali mengatakan atas dan bawah. Ya, di dalam matematika disebut dengan positif dan negatif, kiri dan kanan, juga positif dan negatif. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mendengar istilah cuaca, yang mana cuaca setiap hari berubah. Contohnya adalah ketika pagi saljunya tebal, suhunya adalah negatif 8 derajat Celcius. Ketika siang, suhunya menjadi negatif 7 derajat Celcius. Ketika sore masih tetap, dan ketika malam suhunya turun lagi menjadi minus 9 derajat Celcius atau negatif 9. Seperti tadi saya katakan bahwasannya pada bilangan negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Walaupun selain contoh yang ada ini juga masih banyak dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan bilangan bulat. Contohnya adalah istilah mempunyai dan hutang. Mempunyai dikategorikan sebagai positif dan hutang dikategorikan sebagai bilangan bulat negatif. Selanjutnya kita belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat, yang mana merupakan penjumlahan daripada bilangan bulat tersebut. Nah, di sini kita perlu perhatikan dalam penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Perhatikan, pada penjumlahan menghadapnya ke kanan kita.
Apabila operasinya, perhatikan, operasinya pengurangan berarti berbalik arah. Perhatikan, apabila pengurangan maka orangnya akan berbalik arah. Tanda positif berarti maju. Tanda positif berarti maju. Dan tanda negatif berarti mundur. Ya, bisa dilihat ya. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. 9 ditambah negatif 6. Berapakah hasilnya? Perhatikan angka pertama adalah 9. Positif berarti menghadap ke kanan. Ditambah operasi penjumlahan itu menghadap ke depan atau berjalan lurus. Dikurangi atau minus atau negatif 6. Ya, sekarang 9 ditambah negatif 6. Berapakah hasilnya? Yang pertama kali kita lakukan adalah kita berjalan dari angka 0 ke angka 9. Mengapa demikian? Karena 9 ini positif, berarti ke depan. Selanjutnya, karena penjumlahan, maka orangnya tidak berbalik atau dalam posisi yang tepat, tetapi dia negatif 6. Negatif berarti berjalan mundur sebanyak 6 langkah. Maka hasilnya adalah 3. Kita menuju soal selanjutnya. Negatif 4 ditambah 8. Berapakah hasilnya? Maka yang kita lakukan adalah melakukan bilangan yang pertama, yaitu negatif 4. Dari angka 0, karena negatif, maka kita akan berjalan mundur sebanyak 4 langkah. Nah, setelah pada posisi negatif 4, kemudian operasinya adalah penjumlahan, berarti badannya tidak berbalik atau tetap lurus ke depan. Kemudian 8 ini juga positif, berarti berjalannya maju sebanyak 8 langkah. Maka akan menghasilkan atau posisi akhirnya adalah 4. Maka negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan soal pengurangan berikut. 7 dikurangi 10. Maka pada garis bilangan kita lakukan adalah berada di posisi 7. Karena 7 ini positif, maka kita harus berjalan ke depan sebanyak 7 langkah. Setelah 7 langkah ke depan, perhatikan operasi hitung bilangannya adalah negatif. Tadi di atas sudah disebutkan bahwasanya operasi hitung negatif kita harus berbalik. Perhatikan, anak ini sekarang posisinya berbalik karena dia pengurangan berbalik. Kemudian 10 ini positif, berarti dia akan maju. Maju berapa? Maju 10 langkah. Ya, maka akan menghasilkan posisi akhir negatif 3. Maka 7 dikurangi 10 sama dengan negatif 3. Kita lanjut anak-anak.
Perhatikan soal pengurangan berikut. Ya, ini lebih rumit sepertinya, tetapi tidak. Prinsipnya sama saja. Sekarang posisinya adalah negatif 2. Maka yang harus dilakukan oleh anak ini adalah negatif. Negatif tadi jalannya mundur. Sekarang anak tersebut bergerak mundur sebanyak 2 langkah. Ya. Kemudian operasinya adalah negatif. Karena negatif, maka anak ini sekarang berbalik arah. Pengurangan, maaf ya, pengurangan bukan negatif ya. Pengurangan, karena operasinya pengurangan, maka anak ini berbalik arah. Yang tadinya menghadap ke kanan, sekarang menghadap ke kiri. Kemudian negatif 5. Karena negatif 5, maka dia berjalan mundur. Ingat, negatif jalannya mundur sebanyak berapa langkah? Yaitu 5 langkah. Maka akan menghasilkan kedudukan akhir 3. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 3. Atau dengan kata lain, ketika ada 2 buah tanda pengurangan dan negatif, maka akan sama hasilnya dengan mengganti 2 tanda ini menjadi tanda penjumlahan, atau sama dengan negatif 2 ditambah 5. Ya, perhatikan, sama dengan ketika anak ini berjalan maju 5 langkah. Hasil akhirnya sama seperti anak ini maju 5 langkah. Ya, jadi perlu diingat, ketika ada operasi hitung pengurangan bertemu dengan negatif, itu sama artinya dengan penjumlahan, atau kita bisa menggantinya dengan operasi hitung penjumlahan. Ingat anak-anak. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Setelah tadi kita membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita akan belajar bagaimana perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perlu diingat, positif apabila dikalikan dengan positif menghasilkan positif. Negatif apabila dikalikan dengan positif hasilnya adalah negatif. Positif apabila dikalikan dengan negatif hasilnya negatif. Sementara negatif apabila dikalikan dengan negatif, maka hasilnya justru positif. Mengapa demikian? Perhatikan contoh. Ya. 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Mungkin kita sering kali ketika sakit mendapatkan resep 3 kali 1. Berarti pagi 1, siang 1, dan sore 1. Apabila resepnya 3 kali 2, berarti pagi 2, siang 2, dan sorenya 2. Ya. Sementara yang negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan negatif 6. Perhatikan, negatif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian selanjutnya adalah 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Selanjutnya adalah negatif 3 dikalikan 2. Maksudnya adalah negatif 3 dikalikan dengan negatif 2. Maka sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif minus negatif 6. Perhatikan tadi di awal sebelum di slide ini saya sudah mengingatkan bahwasanya apabila ada operasi hitung min bertemu dengan negatif, sama saja hasilnya dengan
positif. Inilah mengapa negatif dikalikan negatif menghasilkan positif. Kita lanjut ke pembahasan yang lain. Perhatikan pengaplikasian pada angka. Yang mana yang atas adalah positif dikali dengan positif, yang di bawah adalah negatif dikalikan dengan positif. 4 kali 3 12, 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, 0 kali 3 0, minus 1 kali 3 sama dengan minus 3 atau negatif 3. Perhatikan deret bilangannya. Nilainya semakin turun sebanyak 3, 3, turun 3, turun 3, turun 3, turun 3, turun 3, dan turun 3. Karena ini adalah perkalian 3. Dan ternyata negatif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya adalah positif dikalikan dengan negatif, sama dengan negatif 12. Apabila ini semua kita kalikan dengan negatif 3, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya, maka kita akan memperoleh deret bilangan negatif 12, negatif 9, negatif 6 masing-masing naik sebanyak 3, karena ini perkalian 3. Minus 12 atau negatif 12, negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, 9, 12. Perhatikan di sini ketemunya adalah ketika negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. Oke, paham anak-anak? Tentu kalian harus banyak belajar untuk lebih paham lagi, dan kalian perlu mencoba dengan angka-angka yang lain tentunya. Sekarang, bagaimana cara menghitung bilangan bulat campuran? Untuk dapat mengerjakan bilangan bulat campuran, maka kita harus mengingat rumusnya, yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang bertanda kurung. Apabila dalam satu soal terdapat bilangan bulat campuran, kemudian terdapat tanda kurung, maka tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru perkalian dan pembagian. Sementara penjumlahan dan pengurangan berada di bagian yang paling akhir. Mengapa perkalian lebih dahulu daripada penjumlahan? Mari kita bahas. Mari mengingat 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2, seperti yang tadi ya. 2 kali 5 sama dengan 5 tambah 5. Perhatikan contoh berikut. 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Yang mana di sini 2 merupakan benda, 2 merupakan benda, dan 2 merupakan benda. Perhatikan di sini 2 adalah benda. Sementara 3 adalah kata kerja. Perhatikan lagi. 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Ketika kita bentuk dalam bentuk yang real, bentuk yang asli, yang ada bendanya, maka yang 3 kali ini ternyata tidak ada bendanya, atau hanya bersifat sebagai kata kerja. Sementara 2 adalah betul-betul ada bendanya. Perhatikan. Yang 2 betul-betul ada bendanya, sementara yang 3 tidak ada bendanya karena hanya merupakan kata kerja. Contoh soal. 4 ditambah 3 dikali 5. Maka 4 ini kata benda, 3 kali
adalah kata kerja dan 5 adalah kata benda. Karena 4 itu merupakan kata benda dan 3 adalah kata kerja, maka tidak dapat dijumlahkan. Contoh, 4 apel ditambah 3 kali. Tentunya tidak ada jawabannya. 4 apel ditambah 3 kali. Atau 5 apel ditambah 6 kali. Tentu tidak ada jawabannya. Mengapa demikian? Karena 3 kali merupakan kata kerja. Lalu bagaimana agar dapat dijumlahkan? Agar dapat dijumlahkan, maka kata kerja harus dijadikan benda terlebih dahulu dengan cara mengalihkan dengan benda di depannya, sehingga menjadi 4 ditambah 3 kali 5. Tentu kalau 3 kali 5 bisa ya anak-anak ya. Berarti 5 tambah 5 tambah 5. Tentu bisa 3 kali 5. Maka mendapatkan 4 ditambah 15 sama dengan 19. Inilah alasan mengapa perkalian dan pembagian harus dihitung terlebih dahulu. Ingat adik-adik ya, 3 kali 5 perkalian didahulukan. Mengapa? Karena apabila 4 dijumlahkan dengan 3 kali tidak bisa, karena 3-nya bukan benda, melainkan kerja atau pengulangan saja. Begitu juga dengan yang pembagian, karena pembagian itu merupakan kebalikan daripada perkalian. Baiklah adik-adik, itu tadi pembahasan kita pada bilangan bulat. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan apabila ada materi yang kurang paham, silahkan bertanya dengan guru kalian. Dan jangan lupa banyaklah berlatih, banyaklah mencoba, karena matematika itu apabila kita sering mencoba, maka akan menjadi terasa lebih mudah. Tetap belajar di segala keadaan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Matematika itu mudah.